Di ujung barat stasiun kecil yang nyaris terlupakan waktu, berdirilah sebuah warung kopi sederhana dari kayu jati tua yang mulai lapuk. Atap sengnya berkarat, dindingnya penuh tempelan koran lawas, dan aroma kopi tubruknya selalu menggoda siapapun yang lewat. Di balik kepulan asap rokok kretek yang terus menari di udara, duduklah seorang lelaki renta berambut putih, berkumis lebat, dan bermata tajam bernama Mbah Broto. Tak banyak orang tahu siapa dia sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah ia datang 5 tahun lalu mendirikan warung itu dan tak pernah sekalipun meninggalkan tempatnya walau hujan atau panas membakar tanah. Setiap pagi Mbah Broto menyeduh kopi dengan tangan yang bergetar halus namun terlatih. Gerakannya pelan seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Mungkin luka, mungkin cinta, atau barangkali dendam. Para penumpang kereta kelas ekonomi sering mampir sekadar menyesap kopi sebelum perjalanan. Mereka menghormatinya meski tak satu pun benar-benar mengenalnya. Wajahnya menyeratkan ketegasan, tapi suaranya pelan, dalam, dan penuh wibawa. Namun, hari itu pagi terasa berbeda. Seekor burung gagak hinggap di tiang lampu rusak dekat warung, memekik nyaring seolah memberi pertanda buruk. Mbah Broto yang biasanya tenang mendongak perlahan. Matanya menyipit menatap cakrawala seolah merasakan gelombang tak kasat mata yang mulai mengguncang kedamaian kecilnya. Ia menyalakan rokok dan menyesap dalam-dalam lalu pelan. Angin dari barat mulai bawa bau darah lagi. Gumamnya lirih. Seorang tukang ojek bernama Gino duduk di bangku panjang warung menatap Mbah Broto dengan rasa penasaran yang ditahan. "Bah, benar kata orang-orang. Bah dulunya jagoan Tanah Abang," tanyanya hati-hati, takut menyinggung. Mbah Broto hanya tersenyum samar tak menjawab. Ia tahu masa lalu bukan untuk dibanggakan. Ia hidup hari ini justru karena telah mengubur nama-namanya di bawah jejak-jejak ngeri yang tak ingin dikenang. Tak lama, kereta ekonomi jurusan Rangkas Bitung menderu lewat. Suaranya memekakkan telinga, tapi Mbah Broto tetap duduk diam. Namun, dari balik kabut pagi, sosok 3 pria asing berdiri di peron. Matanya liar menatap ke arah warung. Mereka tak membeli kopi, hanya berjalan mondar-mandir seperti sedang mengincar sesuatu. Gino menoleh dengan cemas. Itu anak buah Gono. Mbah preman baru dari pasar atas. Kayaknya mulai cari mangsa di sekitar stasiun. Mbah Broto tak menjawab. Ia hanya mengangkat cangkirnya, menyesap pelan, dan menatap kejauhan. Preman muda sekarang cuma jago teriak, katanya akhirnya. Tapi di dalam dadanya ada gejolak yang tak bisa dipadamkan. Nama Gono bukan nama asing. Dulu ayah Gono adalah salah satu musuh bebuyutannya di masa kelam. Jika benar Gono mewarisi darah itu, maka badai mungkin benar-benar akan datang. Matahari mulai naik, menyorot sisi warung yang berdebu. Seorang nenek penjual pisang lewat memberi salam dengan senyum lelah. Mbah Broto membalas dengan anggukan. Dunia kecilnya masih damai untuk saat ini. Tapi ia tahu kedamaian seperti kopi, manis di awal, pahit di akhir, dan selalu menyisakan ampas yang tak bisa ditelan. Dan di pagi itu saat relasi basah oleh embun dan suara kereta masih bergema jauh di kejauhan, Mbah Broto merasa untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir masa lalunya mulai mengetuk pintu. Sore itu langit menggantungkan awan kelabu seperti menyimpan amarah yang belum sempat ditumpahkan. Angin berdesir pelan membawa bau tanah basah dan asap rokok kretek. Mbah Broto duduk di bangku warungnya. Tatapannya kosong menembus hamparan rel yang tak pernah benar-benar sepi. 3 pria asing yang tadi pagi mondar-mandir di peron kini datang kembali. Kali ini lebih dekat, lebih kasar. Salah satunya menendang bangku warung hingga terguling. "Kopi 3. Jangan basi Cat," kata mereka dengan nada yang menantang. Gino yang masih duduk di sudut warung langsung bangkit tapi tangan keriput Mbah Broto menahan lengannya. "Tenang, Gino," ucapnya datar. Dengan gerakan pelan namun mantap, Mbah Broto menyedut 3 gelas kopi. Ia meletakkannya di meja kayu dengan tangan gemetar halus. Para pemalak itu tertawa kecil, menganggapnya sebagai kakek renta yang tak punya taring. Mereka mencicipi kopi itu dengan cara paling tak sopan, meludahi lantainya sesudahnya. Kopi kakek renta rasa comberan. Sebelum Gino sempat meledak, salah satu dari mereka menunjuk papan kecil bertuliskan harga kopi. "Wah, bayar lucu juga. Harusnya kami yang dibayar karena sudah mau minum di tempat reot ini." Tawa mereka makin menjadi. Tapi di balik senyum kecil Mbah Broto, ada urat halus di pelipisnya yang mulai menegang. Ia bangkit.
Matanya menghadap langsung ke pemuda yang barusan menghina. "Kalau nggak suka, jangan diminum," ucapnya pelan tapi berat. Hening tiba-tiba menyelimuti warung. Bahkan suara jangkrik pun seakan takut muncul. Salah satu preman mencengkeram kerah baju Mbah Broto. Tapi sebelum sempat menariknya, suara berat terdengar dari luar warung. "Lepasin tanganmu dari kakek itu. Kalau kau masih mau bisa megang sendok nanti malam." Sosok bertubuh tinggi besar dengan jaket kulit hitam dan rambut cepak berdiri di depan warung. Di punggungnya tergambar tato ular melilit keris. Semua orang langsung mengenalinya. Gono, preman baru yang akhir-akhir ini menguasai pasar atas. Dikenal bengis, tak kenal ampun. Gono melangkah masuk. Matanya menyipit menatap Mbah Broto seperti seekor harimau mengamati mangsanya. Jadi ini dia warung legendaris dekat rel yang katanya gak bisa dipalakin. Mbah Broto menatap Gono tanpa rasa takut. Ia melihat sesuatu dalam sorot mata Gono. Bukan hanya keberingasan, tapi dendam. Dendam lama. Dan saat Gono mendekat menunduk sedikit lalu berbisik, "Aku anak Darman. Kau ingat dia?" Jantung Mbah Broto berdetak pelan tapi keras. Nama itu adalah bayangan kelam yang pernah ia hancurkan. 3 dekade lalu saat darah dan pisau adalah cara berbicara di jalanan. Mbah Broto menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. "Sudah kubakar masa itu, nak," bisiknya lirih. Tapi Gono tertawa sinis. Tapi abunya masih mengepul. "Ket, dan aku datang untuk meninupnya." Ia dan anak buahnya pergi meninggalkan warung, tapi bukan sebagai tamu. Mereka meninggalkan pesan tak tertulis. Angin dari masa lalu akan kembali berputar dan badai akan menghantam lebih keras dari yang pernah ada. Sore itu langit benar-benar gelap dan di antara kepulan asap rokok terakhirnya, Mbah Broto tahu pertarungan yang ia hindari selama ini akhirnya mulai mengetuk pintu dengan suara yang tak bisa lagi diabaikan. Pagi berikutnya, langit tampak muram, seolah enggan membuka hari. Embun masih menempel di ujung daun ketika Gino datang terburu-buru ke warung. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. "Bah, tadi malam mereka datang lagi, lempar botol ke warung Pak Samin. Ancam-ancam warga pasar kalau masih belanja ke sini bakal dihajar," ucapnya setengah berbisik. Mbah Broto hanya menatap ke arah rel. Matanya seperti menerawang ke masa silam yang tak pernah benar-benar pergi. Warung kopi itu yang biasanya ramai oleh canda tukang becak dan obrolan hangat pedagang kini lengang. Bangku-bangku kosong dan hanya suara sendok beradu dengan gelas yang terdengar. Suasana yang dulu bersahabat berubah menjadi tekanan yang nyaris tak tertahankan. Bahkan ibu-ibu yang biasa beli ketan bakar di pagi hari pun tak terlihat. Teror diam-diam Gono mulai membuahkan hasil. Mbah Broto menyadari ini bukan sekadar perang urat saraf. Ini adalah panggilan untuk kembali menjadi sesuatu yang telah lama ia kubur. Tapi ia masih menahan diri. Tak ingin gegabah. Dunia sudah berubah dan ia bukan lagi pemuda berperang rotan yang memimpin jalanan Tanah Abang dulu. Ia kini hanya seorang tua dengan warung kecil dan segenggam kenangan berdarah. Menjelang siang, 3 anak buah Gono datang lagi. Kali ini mereka tidak minta kopi. Salah satu dari mereka berjaket denim robek dan bertato tengkorak di leher, menjatuhkan amplop berisi uang ke meja. Gono bilang ini setoran bulanan. "Kalau mau warung ini aman, terima. Kalau enggak, siap-siap warungmu tinggal puing." Suaranya kasar, dingin seperti besi berkarat. Mbah Broto tak menyentuh amplop itu. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang kosong, namun mengandung bara. "Ambil uangmu," kata Mbah Broto datar, nyaris tanpa emosi. Tapi ucapan itu bagai petir di siang. "Bolong." Si preman menendang meja hingga gelas kopi terjatuh pecah, lalu meraih kerah baju Mbah Broto. "Kakek bau tanah, jangan sok keras." Gino berdiri dengan tangan mengepal, tapi lagi-lagi ditahan oleh Mbah Broto. Bukan karena takut, tapi karena badai belum waktunya meledak. Salah satu preman meninju tembok warung, meninggalkan bekas retakan kecil di dinding kayu. Mereka tertawa puas dan berlalu sambil meneriakkan hinaan. Saat suara langkah mereka menjauh, Mbah Broto perlahan duduk kembali. Ia mengambil sapu, menyapu pecahan kaca tanpa sepatah kata pun. Tapi tangan tuanya kini gemetar bukan karena usia, melainkan karena darah lamanya mulai mendidih. Di balik warung tersimpan sebuah kotak kayu tua yang selama 5 tahun tak pernah dibuka.
Kotak itu berisi benda-benda masa lalu, sabuk kulit, keris kecil, dan ikat kepala hitam penuh bercak darah kering. Broto berdiri menatap kotak itu dari kejauhan lalu menghela napas panjang. "Kalau kalian ingin perang, akan kuberi." "Perang," bisiknya. Namun menggema dalam relung jiwanya yang selama ini tertidur. Dan di senja hari itu ketika matahari hanya tampak separuh di cakrawala, seekor burung gagak kembali hinggap di tiang lampu dekat rel. Tanda bahwa bayangan lama akan segera keluar dari kuburannya. Kali ini bukan untuk bertahan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Malam itu, suara jangkrik bercampur desir angin seperti merangkai lagu duka. Mbah Broto duduk sendiri di depan warung, ditemani kopi hitam dan sebatang kretek yang apinya bergetar di ujung bibir. Kotak kayu tua itu kini terbuka di depannya. Ia menatap benda-benda di dalamnya seperti menatap potongan-potongan dirinya yang dulu. Sabuk kulit itu pernah ia pakai saat menggulung 5 preman di Pasar Senen. Keris kecil itu diberi oleh seorang guru silat dari Betawi pernah menyelamatkan nyawanya di duel maut malam Jumat Kliwon. Dan ikat kepala hitam itu adalah simbol kehormatan dan kutukan. Tangan keriputnya meraba kain ikat kepala itu. Perlahan, ada luka lama yang mencuat bukan di kulit, tapi di hati. Darman, nama itu kembali bergema. Ia teringat malam ketika ia menghabisi Darman dalam duel berdarah di sebuah gudang tua karena pengkhianatan dan perebutan wilayah. Ia tak tahu Darman punya anak, tak pernah mencari tahu. Dan kini anak itu datang sebagai badai dengan dendam di tangannya. Mbah Broto menghela napas, berat seperti memanggul masa lalu di punggungnya. Pagi harinya, warung tetap dibuka. Meski langit mendung dan bangku-bangku kosong, Mbah Broto menyiapkan kopi seperti biasa. Ia mengenakan baju hitam polos dan sabuk kulit tua itu. Hanya Gino yang menyadarinya. "Mbah, apa Mbah yakin mau lawan mereka?" tanya Gino dengan suara tertahan. "Aku gak mau kehilangan orang yang seperti bapak sendiri." Mbah Broto tersenyum tipis, mengelus kepala Gino. "Kadang untuk menjaga hidup, kita memang harus berdiri di antara api." Hari itu, sebuah sepeda motor berhenti di depan warung. Seorang pria parubaya turun, mengenakan jaket kumal dan sorban kecil. Ia menatap Mbah Broto. Dengan mata dalam mereka saling angguk tanpa kata. Namanya Pak Karta, sahabat lama. Dulu dikenal sebagai pendekar pasar malam. Dulu mereka berdua pernah berjuang membebaskan pasar dari preman besar. "Aku dengar angin panas mulai bertiup. Aku datang bukan untuk bertempur, tapi berjaga. Kalau badai datang, aku ingin ada di sisimu." Mbah Broto tersenyum, tapi senyumnya getir. Ia tahu pertempuran ini bukan sekedar soal warung kopi. Ini tentang harga diri, tentang luka yang diwariskan, dan tentang masa lalu yang belum selesai. "Aku tak ingin bunuh anak orang, tapi kalau dia terus menghancurkan hidup orang lain, aku gak punya pilihan." Pak Karta menepuk bahunya. "Kita tua Broto, tapi jiwa kita belum padam. Jangan takut jadi bara." Sore itu, warung perlahan kembali didatangi beberapa pelanggan setia. Kehadiran Pak Karta memberi rasa aman. Gino pun menyuguhkan kopi dengan semangat yang mulai tumbuh kembali. Tapi jauh di ujung jalan, sesosok berdiri mengamati warung dari kejauhan. Gono, dengan tatapan membara, ia memperhatikan bangkitnya kekuatan lama. Ia tahu ini tak akan semudah memalak tukang buah di pasar bawah. Dan ketika malam tiba, Gono mengirim pesan lewat salah satu anak buahnya. Sepotong kertas lusuh yang ditancapkan ke dinding warung dengan belatih kecil. "Besok malam, gudang tua, selesaikan seperti dulu bapakku diselesaikan." Mbah Broto menatap pesan itu dalam diam. Bara di dadanya kini menyala dan ia tahu pertempuran lama akan terulang tapi dengan jiwa yang berbeda. Luka lama telah dibuka dan bara yang disiram angin dendam siap menjadi api. Udara malam menebar hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi bukan itu yang membuat dada Mbah Broto terasa berat. Kertas lusuh bertulis tantangan itu masih tertempel di dinding warung. Belatinya mencakar kayu seperti mencibir keberanian Mbah Broto. Pak Karta berdiri di sampingnya. Baca tulisan itu tanpa suara. "Gudang tua, tempat itu penuh roh. Dendam. Broto," gumamnya lirih. Mbah Broto mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari tulisan tangan kasar Gono. "Ya, tempat darah bapaknya mengering di lantai," jawabnya datar. Sepanjang malam, Mbah Broto tak bisa tidur.
Ia hanya duduk di bel balai bambu belakang warung, menggulung tembakau, dan menatap langit gelap. Kenangan tentang duel berdarah 20 tahun silam merayap pelan seperti ular berbisa. Darman ayah Gono adalah sahabatnya sebelum pengkhianatan itu terjadi. Mereka pernah berbagi rokok, tawa, dan luka hingga ambisi merenggut semuanya. Babroto tak bangga telah mengakhiri hidup Darman, tapi waktu itu hidupnya digantung di ujung parang dan ia harus memilih. Keesokan paginya, Dino menemukan Mbah Broto tengah mengasah sebilah golok tua di belakang warung. Golok itu panjang, ujungnya sedikit melengkung dan gagangnya dibalut kain hitam yang sudah lusuh. "Mbah, masih ada waktu untuk mundur. Kita bisa lapor polisi atau panggil warga buat ramin pasar," ujar Gino dengan wajah cemas. Babroto menggeleng pelan tapi pasti. "Ini bukan urusan pasar, Jin. Ini urusan jiwa yang belum dibersihkan." Sementara itu, Gono juga bersiap. Di markas kecilnya di bawah jembatan rel, ia memanggil 5 orang anak buahnya. Tapi malam itu ia bicara hanya pada satu orang, dirinya sendiri. "Akhirnya kau keluar juga dari lubang tikusmu, Broto," gumamnya sambil mencengkeram parang pendeknya. Di dadanya, amarah itu bukan sekadar untuk warung kopi atau setoran yang ditolak. Ia menanggung dendam darah, dendam ayahnya yang mati di tangan pria tua itu. "Aku bukan ayahku. Aku lebih ganas, lebih siap." Menjelang sore, kabar tentang duel malam itu menyebar seperti api di tumpukan jerami. Para pedagang pasar, tukang becak, bahkan preman-preman kecil mulai berbisik-bisik. Ada yang menyebut Mbah Broto sudah terlalu tua untuk melawan. Ada pula yang mengatakan kalau dia sudah pakai ikat kepala hitam, jangan harap lawannya bisa pulang jalan kaki. "Pak," Karta mencoba menenangkan suasana, tapi ia tahu malam ini akan jadi malam yang dikenang lama. Matahari mulai tenggelam menciptakan semburat merah di langit barat. Mbah Broto berdiri di depan warungnya mengenakan baju hitam, sabuk tua, dan ikat kepala yang sudah puluhan tahun tak tersentuh. Gino berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Bah, kalau nanti pulang saya bikinkan kopi paling enak," ucapnya lirih. Mbah Broto tersenyum tipis. "Kalau aku tak pulang, lanjutkan warung ini, Jin. Jangan biarkan ketakutan tumbuh di tanah kita sendiri." Dan tepat saat malam turun, langkah-langkah kaki tua tapi mantap membawa Mbah Broto menyusuri rel ke arah gudang tua. Di tangannya, golok berbalut sejarah itu tergenggam erat. Di kejauhan, gudang tua itu tampak seperti mulut kegelapan yang siap menelan dendam dan darah. Tapi kali ini Broto bukan datang untuk menebar maut. Ia datang untuk mengakhiri kutukan. Langkah Mbah Broto terhenti di depan pintu gudang tua. Kayu lapuknya mengeluarkan bunyi. Renyah diterpa angin malam, seperti bisikan roh-roh masa lalu yang belum tenang. Di dalam gelap, suara-suara samar terdengar, tawa kasar, dengus napas, dan denting besi. Dengan satu hembusan napas panjang, Mbah Broto mendorong pintu itu. Engsel berkarat menjerit, menyambut kedatangan pria tua yang kini datang bukan sekadar membawa golok, tapi juga niat mengubur dendam. Gono berdiri di tengah gudang, dikelilingi oleh 3 anak buahnya yang membawa senjata tajam. Ia melangkah, maju, wajahnya menegang, matanya menyala seperti bara api. "Akhirnya kau datang juga, tua bangka," ucapnya. Suaranya tidak bergetar, tapi ada kebencian yang menyesakkan. Mbah Broto tidak menjawab. Ia hanya menatap Gono dalam diam, seolah mencoba melihat sosok Darman muda di balik wajah kasar itu. "Kau ingin menyelesaikan ini, mari kita selesaikan. Tapi anak buahmu suruh minggir." Gono melambaikan tangan. 3 anak buahnya mundur perlahan. Walau jelas wajah mereka masih haus darah. Babroto menurunkan goloknya ke depan, menunjuk ke arah lantai. "Di sini ayahmu jatuh. Darahnya belum pernah kutebus. Aku tak akan membela diri kalau kau memang ingin membalas. Tapi pastikan kau datang sebagai laki-laki, bukan sebagai pengecut." Kata-kata itu menghantam Gono seperti tamparan. Ia meraung dan menyerbu dengan parang terhunus. Tubuh tua Mbah Broto bergerak dengan ketenangan mengerikan. Parang Gono menghantam angin kosong. Broto sudah miringkan tubuhnya, lalu satu sapuan. Kaki menyapu lutut lawannya. Gono terhuyung. Sebelum sempat bangkit, gagang golok menghantam bahunya keras. Gono mengerang, tapi ia bangkit lagi, lebih liar dari sebelumnya. "Kau yang bunuh ayahku?" raungnya sambil menyerang membabi buta.
Pertarungan itu bukan hanya soal tenaga, tapi tentang kehormatan dan luka batin. Gono berkelahi dengan amarah. Babroto bertahan dengan ketenangan dan pengalaman. Golok tua itu menari seperti bayangan. Sesekali berdenting saat bertemu parang Gono, memercikkan bunga api kecil di dalam gudang yang pengap. Tapi Gono masih muda, kuat, dan cepat. Dan di satu momen, parang itu berhasil menggores lengan Broto. Darah menetes deras di lantai kayu tua. Namun, bukan rasa sakit yang membuat Broto goyah, melainkan kenangan. Ia melihat wajah Gono yang diliputi dendam persis seperti dulu wajahnya sendiri saat kehilangan adiknya dalam bentrokan antar preman. Ia tahu dendam hanya akan melahirkan dendam. Baru, di sela-sela pertarungan, Broto melompat ke belakang dan berteriak, "Cukup. Kalau kau membunuhku malam ini, maka kutukan ini akan hidup di anak-anakmu kelak." Gono terdiam sejenak. Nafasnya memburu, tangannya gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena kebingungan. Babroto membuka ikat kepalanya dan melemparkannya ke tanah. "Bunuh aku sekarang dan kau akan jadi aku 20 tahun yang lalu." Gono menatapnya, dadanya bergemuruh, tapi kilatan benci di matanya perlahan padam. Digantikan kebimbangan yang mencabik-cabik. Parangnya terjatuh ke lantai. Dan malam itu gudang tua hanya menyisakan darah dan suara isak napas yang tertahan. Keheningan membalut gudang tua seperti kain kafan. Gono terduduk. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena benturan emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapannya, Mbah Broto masih berdiri walau darah terus mengalir dari lengannya yang sobek. Tatapan mereka bertemu, mata tua yang lelah namun jujur, dan mata muda yang baru pertama kali merasakan beratnya warisan kebencian. Suara malam menyusup lewat celah-celah papan. Di luar angin menggoyang ranting kering. Di dalam hanya suara napas Gono yang terengah. Seolah paru-parunya tengah mencoba mengusir racun dendam yang selama ini ia pelihara. Ia tak menyangka pria yang selama ini ia anggap sebagai musuh terbesar justru menyerahkan dirinya dalam keadaan paling rapuh tanpa membalas, tanpa benci. Mbah Broto pelan-pelan duduk menyandarkan tubuh pada tiang tua di sudut gudang. "Dulu aku juga pernah sepertimu, Gon. Kupikir balas dendam adalah jalan untuk menghapus luka. Tapi justru luka itu tumbuh lebih dalam. Menjalar ke hati," ucapnya pelan. Setiap katanya seperti belati tumpul yang menyayat hati Gono. Ia menunduk, memungut parangnya, lalu melemparkannya jauh ke sudut. "Aku lelah," katanya, nyaris berbisik. Tangisan kecil terdengar. Bukan dari Mbah Broto, bukan pula dari Gono, tapi dari salah satu anak buah Gono yang berdiri di belakang. Rian, preman muda yang masih hijau menyeka air matanya. "Saya kira kita lagi perang, Bang. Ternyata ini tentang luka yang kita warisi tanpa ngerti kenapa," katanya. Anak buah lain ikut terdiam, seolah jiwanya pun ikut terguncang. Malam itu, bukan hanya darah yang tertumpah, tapi juga ego dan harga diri yang selama ini membutakan. Mbah Broto memandang langit-langit gudang seperti menatap langit malam yang tak bisa ia lihat. "Andai dulu aku menolak jalan kekerasan, mungkin sahabatku Darman masih hidup. Mungkin kita berdua sedang minum kopi sekarang, menertawakan masa lalu." Suaranya lirih tapi menggetarkan. Gono mencengkeram rambutnya, kepalanya menunduk dalam-dalam. "Kenapa harus ayahku? Kenapa harus kau yang selamat?" Tanyanya penuh amarah, tapi tak lagi ingin menyakiti. "Aku pun tak tahu, tapi setiap malam aku dihantui wajah ayahmu. Aku tidak bangga bisa bertahan hidup, Gon. Aku hanya ingin mengakhiri semua sebelum maut benar-benar datang," jawab Mbah Broto. Kalimat itu menghantam Gono lebih keras dari pukulan manapun. Ia berdiri lalu perlahan berjalan ke arah pria tua itu. Ia berlutut lalu dengan gemetar mencabut kain dari bajunya dan membalut luka di lengan Broto. "Kalau kau benar-benar mau mengakhiri semua, ayo kita mulai dari malam ini." Di luar gudang, suara langkah kaki pelan mulai berdatangan. Gino datang bersama Pak Karta dan beberapa warga. Mereka mendengar kabar duel dan datang dengan cemas. Tapi begitu pintu gudang dibuka, mereka tak menemukan dua musuh yang saling bunuh, melainkan dua manusia yang tengah saling menahan luka. Mbah Broto berdiri pelan, menatap semua orang, lalu berkata dengan suara lantang, "Malam ini darah tidak perlu dibayar darah." Dan sejak malam itu, pasar tua yang dulu dikuasai ketakutan mulai berubah pelan-pelan.
Tapi perubahan itu tak datang dari polisi atau aparat atau kekuasaan. Ia datang dari seorang pria tua dengan luka lama dan seorang anak muda yang akhirnya memilih untuk tidak mewarisi dendam. 2 minggu telah berlalu sejak malam berdarah itu. Gudang tua tempat Mbah Broto dan Gono bertarung kini menjadi tempat paling sunyi di sudut kampung. Tapi keheningan itu bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena luka-luka lama perlahan mulai sembuh. Di tengah pasar yang dulu penuh teror dan suara gertakan, kini terdengar suara sendok beradu dengan piring dan tawa kecil dari warung sederhana yang baru dibuka. Di atas papan kayu tergantung tulisan tangan, "Warung Damai, Kopi, dan Kenangan." Warung itu milik Gono, tapi dijalankan bersama Mbah Broto. Tak ada lagi golok atau parang. Yang ada hanya termos, panci, dan ceret tua. Orang-orang datang tak sekadar untuk makan, tapi juga untuk melihat sendiri keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. 2 musuh bebuyutan duduk satu meja, saling menyapa, bahkan tertawa bersama. Bagi warga pasar, ini bukan hanya perubahan, tapi semacam mukjizat kecil yang menghangatkan hati. Mbah Broto duduk di pojok warung dengan sarung dan kaos oblong melayani pembeli sambil sesekali mengelap gelas. Bekas luka di lengannya belum benar-benar sembuh, tapi ia tak peduli. Luka itu kini jadi pengingat bahwa hidup terlalu singkat untuk dibakar oleh dendam. Gono yang dulu garang kini tampak lebih tenang, lebih banyak diam. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa dalam dan berisi. Ia belajar dari Mbah Broto, tak lagi memburu rasa hormat lewat ketakutan, melainkan lewat kebaikan. Namun, tak semua orang bisa langsung menerima perubahan itu. Beberapa preman dari kelompok lama sempat datang, mencibir bahkan mengancam. "Dulu lo raja di sini, Gon. Sekarang malah jadi tukang kopi bareng musuh lo. Gak malu apa?" kata salah satunya. Tapi Gono menatap mereka tanpa gentar, lalu menjawab pelan. "Dulu gue mikir jadi raja itu penting. Sekarang gue cuma pengen jadi orang yang gak ninggalin luka buat anak gue nanti." Kalimat itu membuat mereka terdiam. Bahkan di antara mereka ada yang akhirnya datang kembali bukan untuk menantang, tapi untuk memesan segelas kopi. Warung Damai mulai dikenal bukan hanya sebagai tempat makan, tapi tempat berteduh dari kebisingan dunia. Di dindingnya terpampang foto lama Darman, ayah Gono dengan bingkai sederhana, disandingkan dengan foto muda Mbak Broto. Di bawahnya tertulis, "Kami pernah saling melukai. Kini kami saling menjaga." Malam-malam di Warung Damai dipenuhi obrolan ringan, kenangan lama, dan suara musik dari radio tua. Kadang Mbah Broto mengisahkan masa lalunya bukan untuk membanggakan, tapi sebagai pelajaran. Anak-anak muda yang dulu kagum pada kekerasan mulai belajar bahwa keberanian bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berani memaafkan lebih dulu. Di suatu malam yang sejuk, Gono duduk di depan warung sambil memandangi langit. Di sampingnya, Mbah Broto menyeruput kopi pahit tanpa gula. "Kalau Darman masih hidup, kira-kira dia mau duduk bareng kita enggak, ya?" tanya Gono pelan. Mbah Broto hanya tersenyum, matanya menatap bintang. "Dia ada di antara kita, Gon. Setiap kali kita memilih untuk tidak saling bunuh, dia hadir. Dia tidak mati sia-sia." Malam itu, angin bertiup pelan. Di tengah pasar yang dulu penuh bayangan gelap, kini berdiri Warung Damai. Bukti bahwa luka masa lalu bisa sembuh jika hati mau terbuka. Dan di dalamnya, 2 sosok yang dulu saling memburu, kini saling menyeduh segelas demi segelas menuju penebusan. Suasana Warung Damai semakin hidup dari hari ke hari. Pelanggan terus berdatangan mulai dari tukang becak, pedagang pasar sampai mahasiswa yang penasaran dengan kisah di balik warung itu. Gono dan Mbah Broto mulai dikenal sebagai simbol perdamaian. Namun di balik senyuman yang mereka suguhkan, diam-diam langit mulai memerah. Bayangan masa lalu seperti luka yang tak benar-benar sembuh kembali mengendap di sudut-sudut gelap pasar. Pada suatu malam saat hujan turun deras, seorang lelaki asing berdiri di seberang warung. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh parut, dan matanya menatap tajam ke arah Gono. Lelaki itu adalah Pakel, mantan preman lama dari luar kota yang dulu punya dendam pribadi pada Darman dan Broto. Pakel tak pernah menganggap perdamaian sebagai kekuatan. Baginya, ketenangan hanya tanda kelemahan. Ia datang bukan untuk membeli kopi, melainkan membawa badai. Keesokan paginya, Mbah Broto menemukan pesan di depan warung. "Sepuk,
Kertas bertuliskan tangan kasar, darah lama belum lunas. Jangan kira semua bisa ditebus dengan kopi. Di sebelah kertas itu, seekor ayam mati tergantung di paku. Lehernya digorok bersih. Mbah Broto terdiam. Matanya menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda. Ia tahu ancaman itu bukan gertakan kosong. Dunia lamanya yang telah ia kubur mulai menggali kembali dari dalam tanah. Gono yang melihat kertas itu langsung mengepalkan tangan. Siapapun dia, gua lawan, serunya. Tapi Mbah Broto memegang pundaknya. Jangan gegabah, Gon. Dendam lama itu seperti api di bawah abu. Sekali salah langkah, semuanya bisa terbakar lagi. Namun, amarah dalam dada Gono sudah lama ia jinakkan. Kini bara itu kembali menyala. Ia masih muda dan luka ayahnya belum sepenuhnya kering. Kali ini bukan dirinya yang diincar, tapi masa depan yang sedang ia bangun. Malamnya, Gono duduk sendiri di teras warung, menatap jalan kosong yang basah oleh hujan. Ia tahu jika ia biarkan ini berlarut, warung damai tak akan bertahan lama. Tapi jika ia melawan seperti dulu, apakah ia tidak sedang kembali ke jalur lama yang ingin ia tinggalkan? Hatinya terombang-ambing dan untuk pertama kalinya sejak berdamai, ia merasa takut kehilangan segalanya. Mbah Broto mendekat membawa 2 cangkir kopi. Gue pernah bilang damai itu bukan berarti gak pernah disakiti lagi. Tapi soal pilihan untuk tidak membalas meski punya kesempatan, katanya pelan. Gono hanya menatap kopi di tangannya, wajahnya tegang. Tapi kalau mereka datang dan nyakitin orang-orang yang gue jaga, tanyanya. Broto menghela napas panjang lalu menatap jalanan gelap. Maka kita harus berdiri, Gon. Tapi bukan dengan golok. Kita harus lawan mereka dengan cara kita yang baru. Malam itu, keduanya tahu bahwa ujian terbesar dari perdamaian bukanlah permulaannya, melainkan mempertahankannya saat badai datang. Dan badai itu kini sudah diambang pintu, menunggu waktu untuk menerjang. Satu-satunya pertanyaan tersisa, apakah warung damai cukup kuat untuk menahan amarah yang ingin merobohkannya? Malam itu, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Seolah langit juga mengetahui bahwa malam ini ada ketegangan yang tak terhindarkan. Warung damai yang biasa dipenuhi tawa kini hening. Hanya suara denting cangkir yang terdengar. Gono duduk dengan gelisah, tatapannya kosong, melayang jauh ke depan. Mbah Broto yang biasanya tenang kini tampak lebih serius dari biasanya. Matanya tidak pernah lepas dari pintu yang tampak sepi. Ada yang datang malam ini. Sesuatu yang tak bisa dihindari. Di luar, suara langkah kaki yang berat mulai terdengar. 1, 2, tanyakan. Mbah Broto dan Gono saling berpandangan. Gono berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun Mbah Broto menahannya dengan tangan yang kuat. Jangan terburu-buru. Mereka akan datang dengan cara mereka sendiri. Dan kita harus siap bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketenangan, katanya dengan suara dalam. Gono mengangguk meski rasa cemas di dadanya tak bisa ia sembunyikan. Pakel bersama anak buahnya yang menakutkan akhirnya muncul dari kegelapan. Tak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Hanya ada langkah berat dan suara nafas yang mengancam. Pak Kelaj penuh parut dan mata yang penuh kebencian berdiri di pintu warung. Gue datang bukan untuk kopi Broto, tapi untuk beresin hutang lama yang belum lunas, kata Pakel. Suara seraknya menyusup dalam. Gono maju selangkah membalas tatapan Pakel dengan mata yang penuh tekad. Hutang? Lo pikir gue sama lo masih musuhan seperti dulu? Serunya dengan suara datar. Meskipun hatinya mulai berdegup kencang, Pakel hanya tersenyum. Tapi senyum itu lebih menyeramkan daripada ancaman apapun. Dendam bukan soal waktu, Gono. Itu soal kesetiaan. Kesetiaan pada darah yang tumpah di tanah ini, jawab Pakel. Suara hujan yang menghantam atap warung semakin keras, menyelubungi ketegangan yang ada. Mbah Broto berdiri perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Hanya kelelahan yang sudah terlampau dalam. Dulu aku juga percaya pada dendam, Pakel. Aku pikir itu adalah jalan yang harus ditempuh. Tapi sekarang aku tahu dendam hanya akan menyisakan abu, katanya dengan tenang. Pakel tertawa kecil, seolah mendengar lelucon dari seseorang yang tak mengerti permainan yang sedang berlangsung. Kau terlalu lama tidur, Broto. Dan Gono, dia akan tahu saatnya nanti, ujarnya tajam. Gono menatap Mbah Broto, matanya penuh kebingungan dan keresahan. Loga,
Akan biarkan dia bunuh kita, kan? Kita harus bertindak, kata Gono dengan gemetar. Babroto menatapnya. Mata tua itu penuh dengan pengalaman hidup yang jauh lebih besar dari amarah. Aku tak bisa melawan rasa takutmu, Gon. Tapi aku bisa membantumu mengalahkannya. Hati yang takut hanya akan menarik lebih banyak musuh, katanya dengan lembut, tetapi penuh makna. Sekelompok preman Pakel mulai bergerak mendekat. Namun mereka tak mengangkat senjata. Mereka hanya mengelilingi warung memandang. Dengan tatapan kosong, Pakel berdiri di tengah menunggu reaksi. Suasana semakin panas. Hujan yang turun semakin deras. Seolah alam juga sedang menunggu siapa yang akan jatuh malam ini. Apakah Gono dan Mbak Broto akan tergoda untuk kembali ke jalur kekerasan ataukah mereka akan tetap memilih jalan yang lebih sulit tapi lebih mulia? Gono menatap Pakel. Lalu Mbah Broto. Ia bisa merasakan beratnya pilihan yang harus ia buat. Dengan satu gerakan pelan, ia membuka laci meja, mengambil sebatang kayu pendek. Aku mungkin gak bisa mengalahkan lo dengan golok, Pakel. Tapi aku gak akan biarkan lo hancurkan apa yang sudah gue bangun. Ini bukan soal perang, ini soal bertahan, katanya dengan suara tegas. Hujan semakin menggila dan malam itu semua tahu bahwa badai yang paling mengerikan tidak selalu datang dari luar, tetapi dari dalam hati. Hujan semakin menggila. Namun di dalam warung damai, suasana terasa hening seperti udara sebelum badai. Pakel berdiri dengan senyum dingin. Matanya menyapu wajah Gono dan Mbah Broto. Di luar, para preman semakin mengepung warung meski tidak bergerak. Mereka tahu malam ini bukan sekadar perkelahian fisik. Ini adalah ujian untuk setiap jiwa yang terlibat. Pakel mengangkat tangannya, memberi isyarat pada anak buahnya untuk tetap diam, seolah menunggu reaksi pertama dari Gono. Gono dengan tangan gemetar memegang kayu itu lebih erat. Matanya tak lepas dari Pakel yang kini semakin dekat. Setiap kata, setiap gerakan Pakel terasa seperti ujian. Terhadap segala prinsip yang telah ia pelajari. Dulu ia akan melawan tanpa ragu, tapi malam ini ia merasa ada yang berbeda. Apakah melawan dengan kekerasan lagi berarti kembali ke titik yang sama ataukah ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga apa yang telah ia bangun? Babroto yang sejak tadi hanya mengamati akhirnya bergerak. Langkahnya pelan, tenang, namun pasti. Ia berjalan mendekati Gono, meletakkan tangannya di bawah anak muda itu. Gono, ingatlah satu hal, katanya dengan suara yang dalam. Pertarungan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini soal siapa yang berani berdiri untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gono menatap mata Mbah Broto dan untuk pertama kalinya malam ini, ia merasa sedikit tenang. Ia tak sendirian dalam pertempuran ini. Pakel tertawa kecil mendengar kata-kata Mbah Broto. Ajaran lama Broto. Gue gak butuh omong kosong itu. Gue butuh aksi dan malam ini gue datang untuk menghancurkan apa yang udah lo bangun. Tiba-tiba Pakel melangkah maju dengan cepat dan sebelum Gono sempat bereaksi, ia sudah mengangkat tangan ke atas siap memberikan serangan mematikan. Namun Mbah Broto bergerak lebih cepat. Ia menepis tangan Pakel dengan gerakan yang begitu halus, namun penuh kekuatan. Apa yang lo sebut dengan aksi Pakel? Apa lo kira bisa menghancurkan sesuatu yang telah dibangun dengan ketulusan dan darah? Ujar Mbah Broto. Suaranya menggelegar di tengah hujan deras. Pakel terhenti. Sejenak, tatapan matanya tajam seperti pisau. Lo masih aja ngomong soal kedamaian, Broto. Gue datang untuk menghapus semuanya. Balas Pakel dengan penuh kebencian. Gono melihat Mbah Broto yang kini berdiri tegak, matanya memancarkan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Ia tahu jika ini berlanjut dengan kekerasan, semuanya akan hancur, termasuk masa depan yang sudah mereka bangun bersama. Aku gak takut lagi, Pakel. Tapi aku gak mau jadi El, kata Gono dengan suara keras. Menantang Pakel. Pakel tertawa sinis, namun ia merasakan bahwa ada kekuatan baru yang menghalangi jalannya. Gono dan Broto bukanlah orang yang sama dengan yang dulu pernah ia kenal. Di luar hujan semakin lebat. Suara petir menggema seolah alam juga ikut mendukung pertempuran batin yang sedang berlangsung. Pakel mundur selangkah. Matanya semakin gelap dan dengan suara rendah ia berkata, "Lo bisa bertahan sebentar lagi, Gon. Tapi gue gak akan berhenti."